Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ade Kartika Sari. Oke, hari ini kita akan belajar terkait dengan statistik non-parametrik untuk uji McNemar. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu langsung saja kita ke pembahasan ya. Jadi uji McNemar ini adalah teknik statistik yang kita gunakan untuk menguji hipotesis komparatif atau kita membandingkan dua sampel yang berkorelasi bila datanya berbentuk nominal atau diskrit. Nah, jadi uji McNemar ini dia mensyaratkan bahwa skala pengukuran datanya itu dia harus skala nominal atau kategori binari dengan dua kategori. Nah, yang mana ini skala nominal atau kategori binari dengan dua kategori? Contohnya adalah jenis kelamin. Jenis kelamin itu dua kategorinya. Yang pertama laki-laki dengan perempuan. Yang kedua misalnya variabel persepsi. Teman-teman bisa menggunakan dua kategori. Misalnya iya atau tidak, iya dan tidak, ataukah setuju dan tidak setuju. Nah, jadi rancangan penelitian untuk uji McNemar ini biasanya berbentuk before after. Nah, dalam dunia kesehatan masyarakat seringkali kita lakukan penelitian seperti ini ya. Ada pre-post test. Jadi kita mau melihat bagaimana apakah ada pengaruh dari adanya perlakuan ataukah treatment yang kita lakukan. Kita biasanya melakukan uji McNemar. Nah, jadi hipotesis penelitian ini merupakan kita membandingkan antara nilai sebelum dan nilai sesudah adanya perlakuan ataukah treatment. Jadi kita mau membuktikan ada atau tidaknya suatu perubahan setelah dilakukan treatment ataukah perlakuan. Selanjutnya, uji McNemar ini disajikan dalam bentuk tabel kontingensi tabel 2x2. Nah, jadi datanya itu terdiri dari dua kelompok berpasangan, misalnya X dengan Y, dengan dua kategori. Tadi kembali ke awal bahwa untuk syarat dari menggunakan uji McNemar ini, dia harus skala nominal dengan dua kategori. Ya, nah, selanjutnya dikatakan bahwa dia berpasangan. Jadi kalau kita lihat tabel kontingensi tabel 2x2-nya, kita lihat kolom A-nya ya. Kolom A-nya dia berpasangan antara X-nya 0, kemudian Y-nya juga 0. Jadi pasangannya 0 dengan 0. Kemudian kita lihat kolom B-nya ya. Untuk variabel X-nya 0. Nah, pasangannya adalah Y-nya dengan 1. Jadi 0,1. Begitu juga dengan C sama D-nya. Jadi makanya dia dikatakan berpasangan. Kemudian dia dikatakan juga dengan dua kategori. Di sini kita bisa lihat dua kategori yang dimaksud adalah 0 dengan 1. Misalnya kalau misalnya kita gunakan coding 0 misalnya setuju, 1 tidak setuju. Begitu juga dengan bagian Y-nya. Jadi untuk uji McNemar ini dia harus berskala nominal atau binary dengan dua kategori. Nah, bagaimana langkah pengujiannya? Langkah pengujiannya adalah yang pertama teman-teman harus tentukan hipotesisnya dulu. Jadi kita buat hipotesis nolnya. Tidak terdapat perbedaan persepsi sebelum dan sesudahnya. Sesudah adanya treatment atau perlakuan ya. Kemudian hipotesis alternatifnya. Terdapat perbedaan sebelum dan sesudah adanya treatment. Oke, selanjutnya setelah membuat hipotesis, selanjutnya kita tentukan kriteria ujinya. Nah, untuk kriteria uji ini dia sangat penting ya, karena ini akan menjadi dasar kita dalam membuat kesimpulan nantinya. Jadi kita lihat kriteria uji yang pertama. Kita bisa menggunakan nilai K kuadrat. Jadi jika nilai K kuadrat hitungnya lebih besar daripada K kuadrat tabelnya dengan degree of freedom-nya sama dengan 1, maka H0-nya ditolak. Jika kebalikannya atau sebaliknya nilai K kuadrat hitungnya lebih kecil daripada K kuadrat tabelnya, maka H0-nya diterima. Kalau misalnya yang nilai K kuadrat hitungnya lebih besar daripada K kuadrat tabelnya, maka H0-nya ditolak. Berarti kita kembali lagi melihat ke hipotesisnya. H0 ditolak berarti terdapat perbedaan persepsi sebelum dan sesudah adanya perlakuan. Bisa ya? Selanjutnya, selain menggunakan K kuadrat, teman-teman bisa melihat nilai p-value-nya.
Jadi teman-teman bisa membandingkan antara nilai p-value yang didapatkan pada saat nanti hasil uji statistik dibandingkan dengan nilai alfa 0,05. Jika nilai p-value-nya lebih daripada 0,05 maka H0-nya ditolak. Tetapi kalau misalnya dia lebih besar berarti H0-nya, ini H0 ya, berarti H0-nya diterima. Oke, selanjutnya, nah sekarang kita masuk ke contoh ya. Jadi misalnya, ada seorang tenaga kesehatan masyarakat. Dia ingin mengetahui apakah bagaimana sih persepsi penggunaan KB pada remaja perempuan. Untuk itu, kemudian dia ini mengumpulkan sebanyak 80 remaja perempuan yang kemudian dipilih secara acak dan kemudian ditanya bagaimana pendapat mereka tentang penggunaan KB. Nah, sikap mereka terbagi atas 2. Jadi ada yang 0 setuju untuk setuju, kemudian 1 yang tidak setuju. Nah, di sini kembali lagi ya bahwa tadi uji McNemar itu apabila syaratnya adalah dia harus menggunakan skala nominal dengan 2 kategori. Jadi di sini sudah benar ya. Jadi kategori antara setuju dan tidak setuju. Nah, setelah dilakukan pretest, yang ternyata yang setuju itu ada 39 orang. Dan yang tidak setuju ada 41 orang. Nah, setelah dilakukan pretest, selanjutnya tenaga kesmas ini kemudian melakukan penyuluhan kepada remaja perempuan ini, penyuluhan tentang penggunaan KB. Nah, setelah dilakukan penyuluhan, selanjutnya kembali lagi dilakukan diberikan kuesioner, ditanya-tanya lagi terkait bagaimana persepsinya tentang penggunaan KB ini. Nah, setelah itu, setelah mendapatkan nilai post testnya, barulah kemudian kita mau lihat apakah ada perubahan sebelum dan sesudah dilakukannya treatment, ataukah sebelum dan sesudah dilakukannya pemberian sosialisasi. Nah, sekarang kita coba pada SPSS ya. Nah, kita coba pada SPSS menggunakan uji McNemar. Nah, langkah yang pertama teman-teman harus siapkan dulu datanya teman-teman dalam file Excel. Jadi data mentah ya teman-teman. Kemudian teman-teman silahkan buka program SPSS-nya pada komputer. Nah, sekarang kita coba ya. Jadi anggaplah saya sudah punya data. Jadi ini misalnya tadi sampelnya ada 80 orang ya. Jadi 80 sampel, 80 orang. Kemudian saya masukkan nilai sebelumnya, persepsi sebelum dan persepsi sesudah. Jadi sebelum ini artinya dia nilai pretest ya. Sedangkan kalau sesudah adalah nilai post test. Nah, setelah teman-teman siapkan datanya di Excel, kemudian silahkan teman-teman membuka SPSS-nya. Kemudian teman-teman membuat variabelnya. Variabel tadi variabel sebelum dan variabel sesudah. Oke. Silahkan ini desimalnya dijadikan 0 supaya nanti hasilnya tidak pakai koma ya. Jadi labelnya sebelum edukasi dan setelah edukasi. Nah, values-nya di sini tadi dikatakan bahwa 0 itu adalah setuju. Codingnya ya. 0 setuju, kemudian 1 itu tidak setuju. Setelah itu oke. Nah, ini kita copy aja ya. Kita Ctrl C aja, kemudian kita Ctrl V di sini. Karena kan values-nya antara sebelum dan sesudah itu sama. Setelah itu kita silahkan masukkan data yang ada di sini, data yang sudah kita bikin tadi, yang sudah kita input, kita masukkan ke dalam SPSS, kemudian kita copy aja ya. Copy dari Excel, kemudian kita masuk ke SPSS-nya, kemudian kita paste, Ctrl V ya. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, kita mau lihat labelingnya ini. Kita klik yang ini ya. Nah, kita kembalikan ke angka saja. Nah, setelah itu silahkan teman-teman lakukan analisis. Sini dikatakan ya, untuk setelah selesai masukkan datanya, teman-teman silahkan lakukan analisis
non parametrik dengan uji McNemar. Caranya dengan memilih menu analyze. Kemudian non parametrik, kemudian legalisi dialogs, kemudian to related samples. Jadi caranya adalah teman-teman silahkan pilih menu analyze, kemudian non parametric test, kemudian legalisi dialogs, kemudian to related sample. Setelah itu silahkan masukkan variabel yang sebelum edukasi ke variabel yang pertama, kemudian yang variabel kedua ini setelah edukasi. Setelah itu teman-teman jangan lupa centang yang McNemar ini ya, karena kita akan melakukan uji McNemar. Nah setelah itu teman-teman tinggal oke. Nah nanti akan muncul jendela outputnya seperti ini. Jadi ini adalah hasilnya, ini yang mau kita baca. Jadi kalau kolom yang ini, hasil yang ini adalah kolom tabulasinya. Sedangkan ini adalah hasil tes statistiknya ya. Nah inilah yang mau kita baca. Jadi saya kembali ke PPT. Jadi ini sudah saya pindahkan ke PPT ya. Ke PPT ya. Oke, sekarang kita lihat ya bagaimana cara interpretasinya. Nah, tadi kriteria ujinya jangan lupa kita ingat ya, kriteria ujinya tadi dengan melihat nilai K kuadratnya kita bisa lihat ya. Jadi kalau nilai K kuadrat hitungnya lebih besar daripada K kuadrat tabelnya dengan degree of freedomnya sama dengan 1, maka H0-nya ditolak. Nah, kalau misalnya sebaliknya berarti H0-nya diterima. Sekarang kita lihat nilai K square-nya adalah 13,395. Sedangkan tabel K square-nya dengan degree of freedom-nya sama dengan 1, taraf signifikansinya adalah 5%, nilainya adalah 3,481. Jadi tabel ini silakan download aja di Google ya. Jadi silakan download di Google dengan mengetikkan download tabel K square, nanti akan muncul seperti ini ya. Ada filenya. Nah, di sini jadi tabel K square-nya adalah 3,481. Sedangkan untuk K square nilai K square hitungnya 13,395. Yang besar yang mana teman-teman? Ya, benar. Berarti nilai K kuadrat hitungnya lebih besar daripada nilai K kuadrat tabelnya. Jadi 13,395 itu lebih besar daripada 3,481. Jadi hasilnya sama dengan H0-nya ditolak. Artinya terdapat perbedaan ya yang signifikan persepsi remaja perempuan sebelum dilakukan sosialisasi atau edukasi dan setelah dilakukannya sosialisasi atau edukasi. Nah, selanjutnya kriteria uji yang kedua, teman-teman bisa melihat nilai p-value-nya dan membandingkan dengan nilai alfanya. Nah, sekarang kita lihat nilai signifikannya berapa? 0,00. Kita bandingkan dengan nilai alfanya 0,05. Nah, yang besar yang mana teman-teman? Jadi nilai p-value-nya lebih kecil. Ini ya, nilai p-value-nya lebih kecil daripada nilai 0,05 atau alfa. Jadi artinya H0-nya ditolak. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan persepsi remaja perempuan sebelum dilakukan sosialisasi dan setelah dilakukan sosialisasi. Jadi kalau penelitiannya seperti ini bagus ya teman-teman, berarti ada pengaruh setelah kita melakukan perlakuan. Jadi saran yang kita bisa berikan adalah bahwa sosialisasi atau edukasi ini bisa terus dilakukan karena secara signifikan dia memberikan perubahan persepsi yang positif pada remaja perempuan terkait dengan penggunaan KB. Beda kalau misalnya hasilnya tidak terdapat perbedaan. Kalau misalnya tidak terdapat perbedaan, maka mungkin cara yang kita lakukan, perlakuan yang kita berikan mungkin kurang efektif. Tetapi kalau seperti ini misalnya terdapat perbedaan persepsi sebelum dan sesudahnya, berarti sosialisasi yang kita lakukan berarti itu efektif. Oke teman-teman ya, itu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Silahkan teman-teman coba sendiri ya secara mandiri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.